kasih masih bersama kami, Dewi. Tentu saja saya masih sendiri di sini karena saya sedang menantikan Pak Ganjar yang sedang bersiap-siap. Beliau sesaat lagi akan pindah ke sebuah tempat. Tapi sekarang kita lihat dulu nih, saya sudah masuk ke dalam ruangan ini, bisa dibilang ruang tamu mungkin ya, atau bahkan ruang tengah. Saya juga nggak tahu, nanti kita tanya sama Pak Ganjar. Tapi yang sangat kental adalah gebyok yang ada di belakang saya. Ini mungkin yang tadi Bapak bilang sebagai ukiran Jepara. Tapi apakah mungkin ini juga ukiran dari Kudus? Saya juga nggak tahu, jadi mendingan nanti kita tanya empunya rumah ya Pak Ganjar sambil kita tunggu. Beliau lagi siap-siap dan ini kayaknya banyak cemilan-cemilan yang bisa. Pak, maaf Pak, saya ngomong sendiri tadi Pak. Salaman lagi Pak ya, biar ini ya, tadi saya pengen nyicipin ini tapi kok ya nggak enak, masa iya nyicipinnya masa saya sendiri. Saya minum dulu aja lah Pak ya. Boleh, ayo. Tadi kita dari depan masuk ke dalam. Oke. Wah, kalau tehnya nggak harus khusus bawa dari Jawa Tengah ya Pak ya? Nggak dong. Nggak harus. Jawa Tengah mah udah nyampe kemana-mana juga. Betul Pak, ya. betul. Tapi rasanya kan khas banget juga tehnya itu Pak. Iya. Termasuk kayak tadi saya sempat bilang, ini ukiran yang di belakang Jepara atau Kudus ini Pak? Ini Jepara. Tapi boleh nggak Pak, sekarang saya ngomongnya lebih detail deh Pak ya. Maaf aja nih kalau saya ngomongin sepatu Bapak. Bapak kan dari dulu nyemir sendiri Pak? Iya. Iya Pak, memang? Sampai sekarang masih sempat Pak? Masih dong. Nyemir sendiri masih pakai sikat, pakai itu masih tetap? Iya. Ajaran dari Bapak ya? Dari Bapak. Jadi saya nggak puas Mbak kalau disemirin. Maka kadang-kadang saya kalau lupa nyemir, sepatunya butut kayak ini belum disemir nih Mbak. Segini ini udah butut? Ini Ntar butut. saya tutupin dulu sepatu saya kalau gitu. Saya jadi malu jadi kalau ini kayak butut, gini. terus kemudian biasanya kalau nanti sambil jalan di mobil kan nggak ada orang Mbak. Mana semirnya? Gitu. Jadi sambil jalan aja. Jangan-jangan kotak semir Bapak masih yang kotak juga zaman dulu gitu Pak? Enggak dong, udah nggak ada sekarang itu. Siapa tahu dibawa dari dulu. Tapi berarti alat semir itu lengkap? Ada di mobil? Ya biasanya ada satu sikat, satu semir saja. Sudah. Saya nggak bisa itu nggak mantep kalau semirnya semir cair yang itu. Yang oles, tinggal oles itu. Jadi semir saya yang semir padat itu, terus kemudian nyemir sendiri. Itu memang kenikmatan rasanya, tersendiri ya? Kenapa? Kenikmatan tersendiri. Kenikmatan sendiri dan kita ngerasain pokoknya mantep lah ini. Kalau disemirin orang kadang-kadang, oh ini kok kayak gini gitu. Dia lupa karena tekniknya beda, yang kita rasakan beda. Apa sih Pak bedanya sama yang beda Mbak, kalau orang tua saya dulu ngajarin nih, kita buka ya Mbak. Iya kita Pak. praktekin gitu. Kira-kira gini nih Mbak. Iya Pak. Semir itu kalau orang tua dulu saya ngajarin, ini separuh ke atas, ya, terus separuh ke bawah. Tengahnya agak cuek dikit. Maka yang di sini mesti gilap, yang di belakang mesti gilap. Orang tuh lihat depan dan belakang. Ya, kalau ini sudah mulus, sudah kelihatan mengkilap gitu, bersih, maka belakangnya juga udah bersih, udah cukup. Maka bisa kalau gosok yang di sebelah sini, tidak begini-begini, tapi yang hanya ujung aja. Oke. Memang dulu Bapak galak banget ya? Bapaknya maksudnya itu galak sekali ya untuk masalah? Dulu itu kan banyak Mbak, keluarga ada 6 ya, jadi dulu dibagi. Ada yang semir sepatu, ada yang braso, kan masih kuningan kan pangkatnya itu. Pangkatnya braso, sabuk, kopel. Jadi dulu satu, siapa kopel, siapa ikat pinggang, siapa pangkat, siapa sepatu itu ditaruh, nanti kita berbagi. Yang paling enak yang pangkat Mbak, karena pangkatnya cuma kecil sekali. Bapak saya cuma letnan saja, jadi pangkatnya cuma 2 itu, jadi cuma digosok-gosok aja. Terus kita tunjukin sama bapak kita dengan bangganya. Nanti bapak saya biasanya kasih reward begini. Wah, bagus sekali ini, wah kita senang. Padahal cuma digituin ya, nggak dikasih hadiah sepeda atau apa gitu, enggak ya Pak ya? Kita miskin sekali Mbak, sepedanya 1 berempat dulu yang. Masa sih Pak? Jadi dulu waktu itu kita beliin sepeda, pengen punya sepedanya 1, anaknya 6, yang 2 udah agak gede, yang 4 kecil-kecil. Jadi kalau main per 5 menit, 5 menit, putar. Udah kamu, loh kamu kok lebih, tadi putarannya berapa kan, janjinya 3, masa kamu 4 kali gitu. Jadi berantem-berantem itu biasa lah ya antar keluarga? Ya, berantem orang miskin kan begitu. Tapi Pak, apa karena Bapak pernah mengalami hal-hal yang bisa dibilang kurang berkecukupan atau bahkan mungkin berkecukupan menurut orang lain gitu kan ya? Bapak bisa sekarang melihat ke bawah itu seperti apa Pak? Iya, dulu serba kekurangan Mbak. Saya masih ngalami loh Mbak, makan telur itu dibagi 4. Satu telur? Satu telur. Pakai benang? Pakai benang ya, itu dibagi 4. Jadi bukan dibagi 2, dibagi 4. Itu saya ngalamin. Makan bubur ngalamin. Jadi saya ingat bagaimana almarhumah ibu saya itu betapa hebatnya sebagai seorang ibu. Jadi kalau kita pas nggak punya duit, nggak punya apa-apa itu masaknya bubur. Kan bubur jadi banyak Mbak. Bubur dia pakai sangat gurih sekali, pakai kelapa, pakai itu. Saya ingat sekali dan itu cara memanage
yang luar biasa dari ibu saya. Filosofi apa aja Pak yang didapat dari ibu? Khususnya ibu sekarang juga sudah... Satu yang selalu dipesankan, pedulilah. Ada saudaramu, ada sekitarmu. Jadi belajar peduli. Selalu menyampaikan kepada kita ya, apalagi yang sebelum almarhumah meninggal itu, pesan-pesan yang ngeladenin rakyat ya. Ini tugas negara loh gitu. Jangan ambil uang rakyat loh, jangan korupsi loh. Itu pesan-pesan yang kalau saya sekarang ingat tuh menggelegar, bang gitu. Jadi saya lebih takut pada suara itu daripada suara orang lain. Kalau dikritik saya biasa aja Mbak. Tapi kalau ibu saya yang ngomong lain, karena getarannya itu keluar dari batinnya. Biasanya saya mau pergi, ibu, saya berangkat dulu lah ya, cium tangan terus dicium sama ibu saya. Nah pada saat cium pipi kiri, pipi kanan terus dia bisikin, kayak lama gitu. Nah, bisikan ini yang sampai hari ini selalu mengiang, luar biasa kalau soal. Ada nggak Pak hal-hal yang Bapak merasa belum Bapak lakukan sampai ibu berpulang? Banyak Mbak, sebagai anak tentu gini Mbak, kita tuh miskinnya lama sekali. Bahkan waktu kita kuliah sampai lulus itu ibu saya masih terlibat rentenir. Maka kami ini bergiliran gitu iuran satu-satu. Saya ingat mulai kerja pertama itu saya, adik saya, kakak saya itu iuran 50 ribuan. Gantian nanti bulan depan siapa, kita bantuin kakak kita yang nasibnya juga agak kurang baik, kita iuran lagi terus gitu. Begitu kita tabungan sudah agak bagus, terus kemudian saya di DPR, kakak saya sudah karirnya juga lumayan bagus, adik saya bagus, kita iurannya oke, kita bayar semuanya. Yang rentenirnya itu kita datengin, kita lunasin semuanya, baru beres. Setelah itu kita coba, yuk kita sudah bisa ngirimin orang tua kan, nah kita kirimin. Jadi ibu saya itu menikmati kecukupannya, dalam arti dia perlu apa bisa beli itu setelah kami tua-tua begini. Dan bapak saya sekarang sudah pikun dan tidak tahu bahwa istrinya sudah meninggal. Bapak saya tidak tahu, bahkan bapak saya tidak tahu kalau saya jadi gubernur. Oh ya? Ya, jadi kalau ketemu saya masih ya lupa, ingat, bentar, banyak lupanya. Sehingga sekarang dari anak-anak itu bagaimana bapak ini kita jaga baik-baik. Sering nggak Pak satu sama lain kakak beradik gitu ada sisi sentimental yang akhirnya selalu setiap kali ketemu membayangkan satu momen itu aja yang penting. Misalnya apa yang menurut Bapak? Ada Mbak, setiap lebaran. Nah kemarin itu lebaran pertama tanpa ibu. Jadi sesuatu yang wah pokoknya nggak bisa diceritakan itu. Pertama kalinya harus ziarah akhirnya bersama-sama. Iya. Bapak masih selalu rindu ya dengan kehadiran ibu? Sangat. Apa yang Bapak selalu ajarkan untuk anak Bapak? Melihat dari sosok ibu yang pernah mengajarkan Bapak selama ini. Sederhana saja. Sederhana terus kemudian mau menolong. Peduli gitu aja. Saya jadi ikut sedih, saya jadi ingat dengan bapak saya juga yang sudah almarhum. Artinya kita setiap orang pasti punya sisi bahwa kita ada di sini tanpa mereka nggak mungkin. Tanpa support mereka juga itu nggak mungkin. Tapi saat ini masih ada sosok ayah yang akan selalu Bapak jaga. Oh tentu, setiap ada kesempatan saya mencoba untuk bisa hadir begitu ya. Bisa hadir memberikan satu semangat yang luar biasa kepada beliau. Kita jadi nginget yang masa-masa, tapi mudah-mudahan ya Pak ya, ini selalu membuat Bapak selalu nginjek tanah ya Pak ya? Iya, itu pesan orang tua saya. Pada saat saya terpilih running gubernur itu, angka dari KPU sudah menunjukkan nggak mungkin terkejar. Ibu saya peluk saya cuman itu aja. Dia sampaikan ini adalah pengabdian. Itu aja. Itu yang tadi saya katakan menggetarkan batin luar biasa. Nanti kita lanjutkan obrolan ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentu saja Adewit, Bapak Ganjar Pranowo.